Musiman, boleh nggak saya bertanya? Boleh. Kan lagi kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Iya. Ini tentang santet nih. Santet atau sihir. Kan santet atau sihir ini sebenarnya memang ada, Gus. Insya Allah sejauh yang saya pahami, sihir, guna-guna ataupun santet itu memang ada dalam kehidupan kita ini. Ya. Ini kira-kira, Gus, saya mau tanya, ada nggak kriteria orang yang kebal terhadap santet? Kriteria orang yang kebal guna-guna ataupun santet begitu ya. Insya Allah ada. Ciri-cirinya seperti apa, Gus? Kalau boleh tahu. Untuk memahami ciri-ciri atau kriteria seperti apa orang yang bisa kebal santet, kita harus memahami dulu cara kinerja guna-guna ataupun santet. Ya. Lagi-lagi harus kita terangkan juga. Santet, sihir ataupun guna-guna itu identik menggunakan jasa makhluk gaib, yakni bangsa jin jahat, jin kafir golongan setan. Santet, sihir ataupun guna-guna, cara kinerjanya itu, cara menyerangnya itu, pertama yang diserang adalah pemikiran manusia ya. Pemikiran manusia lalu turun mempengaruhi batin. Kalau batin dan pemikiran sudah nggak sinkron, maka organ tubuh kita menjadi tidak stabil, artinya mengalami disharmoni. Selagi fisik kita masih harmoni, pemikiran kita positif, batin kita tenang, mudah-mudahan tetap harmoni anggota tubuh kita. Tapi saat sudah nggak harmoni, ya, itu terjadilah sebuah penyakit. Kembali kepada awal tadi, ya, sihir guna-guna makhluk gaib bangsa jin setan itu menyerang pemikiran. Ya. Jadi kriteria atau ciri-ciri orang yang bisa kebal atau terhindar dari santet secara alamiah. Ini secara alamiah ya. Tentunya orang yang tidak percaya dengan sihir, tidak percaya dengan guna-guna, tidak percaya dengan santet. Karena terkadang orang mempercayai dirinya itu kena santet, karena setelah bertanya kepada orang lain. Biasanya seperti itu. Apakah tentang fenomena dirinya seperti itu? Iya, biasanya seperti itu. Dia mengalami fenomena yang lain, lantas terkadang bertanya kepada seseorang. Orang tersebut menyimpulkan terkena sihir ataupun terkena santet. Ya, artinya kunci dasar itu adalah di pemikiran kita. Kalau kita tidak percaya dengan uraian orang yang menduga kita terkena santet, terkena sihir, maka itu lebih bagus. Apalagi kita mampu mengawali dan membiasakan diri kita tidak percaya dengan guna-guna, tidak percaya dengan sihir, tidak percaya dengan santet, walaupun sebetulnya santet, sihir, guna-guna itu ada dalam kehidupan nyata ini. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang awam? Bisa, semua orang itu bisa. Jadi saya gambarkan begini ya. Saat kita percaya dengan adanya santet, sihir, dan guna-guna, apalagi kita sampai naik levelnya, percaya diri kita itu karena mengalami mungkin sedikit gak enak badan, bertanya kepada orang lain, lantas kita diduga terkena sihir ataupun santet, kita percaya, maka mulailah diri kita itu drop. Aura positif dalam diri kita itu terbuka, ya, terbuka. Tapi barang siapa yang nggak percaya dengan sihir, guna-guna ataupun santet, maka aura positif kita itu menutup. Insya Allah melindungi diri kita. Itu secara alamiah. Ya, kalau secara pandangan keagamaan tentunya yang imannya tinggi, yang takwanya mumpuni, insya Allah terbebas. Tapi kan dalam hal ini yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, begitu loh. Tadi kata Gus Iman, apabila pemikiran tidak sinkron, kata Gus Iman, maka mudah terkena. Gitu. Iya. Jadi apabila kita mempercayai, itu
pikiran kita menjadi kacau. Menjadi kacau. Seperti itu. Ya, saat kacau, batin kita pun nggak genang-genah, ya campur aduk, maka kinerja anggota tubuh kita itu udah nggak stabil lagi. Berarti yang diserang tadi pemikiran kita dulu. Pemikiran terlebih dahulu yang diserang oleh makhluk gaib kiriman ini. Apalagi kita bertanya dengan kawan, ya kau kena ini katanya. Biasanya sering itu bertanya kepada orang pandai. Iya, Orang pandai ini biasanya mungkin ya para dukun ataupun paranormal, seperti itu. Ya, biasanya begitu. Jadi perlu kita jaga pemikiran kita supaya mampu tetap stabil dan terjadi harmoni dalam tubuh kita. Itu. Harmoni itu bagaimana lah ya? Bisa dimengerti? Harmoni itu stabil. Ya stabil gitu. Kalau disharmoni berarti tidak mengalami kestabilan anggota tubuh kita. Begitu. Itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh siapapun. Nggak harus orang alim dong tentunya. Karena orang alim pun kalau pemikirannya nggak harmoni, ya nggak stabil, rawan juga terkena. Bisa ricuh juga apa pemikiran kita gitu. Ya, Pemikiran kita kacau, mudah terkena gitu guys. mudah terkena. Nah, jadi bagaimana kalau kita sudah terlanjur terkena? Andai kata kunci pertama untuk menetralkan itu, pertama kita nggak usah percaya kalau diri kita itu terkena. Itu Terkadang terus namanya kita orang awam atau tidak awam, Ya. ketika sudah masuk itu sihir tadi, untuk membilang tidak terkena ini tadi melawan udah cukup sulit nih. ya. Karena dia udah ada di dalam. Ya, sebetulnya tidak perlu kita bilangkan kita tak terkena, tapi tanamkan dalam hati dan pemikiran kita bahwasanya saya tidak terkena santet. Itu aja. Dalam hati dan pikiran kita. Ya, bisa latihan lah kalau belum terbiasa dan mengalami kesulitan. Ya, latihan. Itu sangat membantu menetralkan santet yang sudah terlanjur kena ataupun melindungi kita dari serangan santet yang belum datang ke kita. Itu. Mudah-mudahan itu sangat membantu dan sangat bagus lah itu. Ya, itu menjadi tanda-tanda kriteria orang yang kebal daripada santet dan guna-guna. Mungkin walaupun terkena, ketika dia mengatakan seperti itu mengurangi eksistensi kinerja di dalam tubuhnya tadi. Salah satunya iya, di samping mengurangi eksistensi, kedua saat kita begitu dia akan cepat keluar. Oh, Drop sendiri tadi santetnya. karena Iya, tertolak Gus ya. tertolak. Karena seperti gini loh, makhluk gaib yang dikirim dalam rangka nyantet ataupun sihir kan seperti tamu dalam diri kita. Coba kalau tamu ini gak usah kita opening, Kita cuekin aja ya, gitu ya. kita cuekin, maka dia akan keluar. Tapi selagi kita terlalu baper memikirkan tamu yang membuat ulah dalam diri kita, makin jadilah dia. Itu sederhana sebetulnya. Gambaran ilustrasi dari saya kinerja santet yaitu seperti tamu. Tamu yang tak diundang, jahat pula kerjaannya dalam diri kita. Gak usah kita opening, seolah-olah dia nggak ada. Itu tips sederhana lah. Bisa jadi tips juga untuk kita yang belum tahu. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi kalau begitu, jangan kalau saya nanti datang ke rumah Bang Gusti dicuekin, enggak, jangan lah kan gitu. Kan tamu yang nyata begitu loh, tamu jelas. Panto kan gaji. Nanti begitu datang ke rumah dicuekin aja. Banyak ilustrasi serangan santet. Memang pertama menyerang pemikiran kita. Maka harus kita tenangkan pemikiran dan hati kita itu. Pak Jumain mana tahu ingin bertanya berbagi pengalaman yang sudah. Karena kalau saya simpulkan hampir 90 sekian persen orang yang berlarut dalam terkena guna-guna ataupun santet karena terlalu baper, maka sulit untuk disembuhkan. Iya. Terkadang Gus, ini bukan yang kaleng-kaleng lah kita lihat. Sepertinya ibadahnya udah tiap hari 5 waktunya cukup, sering Al-Quran sering dibaca, tapi merasa terkena santet atau mau kesurupan. Mungkin itu yang terjadi di pola pikirnya. Pola pikir awalnya itu terlalu membuka diri bahwasanya dirinya terkena santet dan terlalu berlebihan mempercayai santet ataupun sihir ataupun guna-guna. Itu. Jadi kalau pandangan spiritual atau agama itu termasuk
kurang keimanan. Ya, termasuk bagian daripada kurang keimanan. Karena kalau kita yakin kepada Allah penuh, jadi iman kita penuh, mudah-mudahan kita tenang. Ya. Karena tanda iman seseorang itu duduk, maka dia merasa aman dan nyaman. Ya. Walaupun saat itu dia lagi nggak tenang dan nggak nyaman, tapi berusaha untuk nyaman, maka pertolongan Allah akan cepat datang. Ya. Seperti itu. Hilang dengan sendirinya Gus ya. Hilang dengan hambar itu. Karena tamu kita cuekin, gitu loh. Gak kita openi begitu. Jadi begitu kriteria mudah, sederhana, supaya kita bisa kebal santet, kebal mudah-mudah. Begitu. Kirain menggunakan metode secara ilmu gitu, hanya orang-orang yang berilmu tinggi. Gak harus begitu. Kadang ada sebagian orang supaya tahan, supaya terbebas terhindar dari guna-guna pakai jimat yang kelas kakap. Gak perlu lah. Ya, gak perlu se ekstrim itu. Hal sederhana yang saya sampaikan insya Allah menjadi manfaat. Nah, mudah-mudahan lah. Kan banyak sih Gus, pergi ke orang-orang pintar, maaf cakap namanya le atau mbah, lalu apa nggih jaga badan. Kan banyak seperti itu Gus. Iya. Jaga badan itu memang perlu, tapi yakinlah Allah senantiasa menjaga kita. Seperti itu. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Nah, itu kita harus memahami penjelasan itu. Kita sangka yang baik-baik. Mudah-mudahan menjadi aman diri kita dari gangguan seperti itu. Nah, ya, nggak bisa dipungkiri, kita hidup di Nusantara, Indonesia, agak kental dengan hal-hal seperti itu memang. Bahasanya aja yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan santet, ada yang mengatakan guna-guna, kalau bahasa Arabnya sihir, itulah ya, di Arab sana sihir. Sedikit-sedikit kita terkena, sedikit-sedikit kita kayaknya keteguran. Nggak usah kita seperti itu. Ya, keteguran. Sudah paham lah ya? Insyaallah. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah paham, bisa diamalkan dan semoga kita doa.